Pasal 74A dan 79, kesepakatan damai restoratif justice dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan saat tindak pidana belum dipastikan keberadaannya. Koalisi mempertanyakan bagaimana bisa sudah ada pelaku dan korban jika tindak pidana belum ada. Catatan mereka dalam hal ini, orang bisa diperas dan dipaksa damai dengan dalih restoratif justice, bahkan di ruang penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana. Ini jelas klaim yang tidak benar karena mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal terkait keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan seterusnya, pasal 79 ayat 8 dan pasal 83 KUHP juga telah diatur berbagai ketentuan. KUHP justru memberikan batasan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan dalam mekanisme keadilan restoratif, dan ini yang paling penting, harus dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ini diatur di pasal 81. Jadi restoratif justice ini nggak mungkin jadi justru menjadi alat untuk menekan, karena harus dengan kesukarelaan, tanpa tanpa paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Jadi prasangka buruk itu benar-benar nggak bisa diterapkan, karena restoratif justice ini justru harus dengan kesukarelaan. Adapun siapa predikat pelaku dan korban kan bisa dengan kasat mata terlihat, misalnya perkelahian, ada orang yang memukul orang lain lalu ingin menempuh restoratif justice, kan sudah sama-sama tahu yang memukul siapa, yang dipukul siapa. Nah, tapi yang paling penting adalah harus dengan kerelaan dan keikhlasan orang itu menjalani restoratif justice. Satu aja keberatan ya nggak bisa restoratif justice gitu. Dan jadi restoratif justice itu pada akhirnya kalau sudah dilaksanakan harus ada penetapan pengadilan.